Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudugi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kami undang untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa dan bersyafaat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna hingga pagi hari ini. Engkau pimpin kami Tuhan dari pagi, siang, malam hari ini. Engkau menyertai dalam setiap langkah kami Tuhan. Apapun yang kami rencanakan biar kehendak Tuhan yang jadi pada hari ini. Bapak kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya ada kesatuan hati jemaat yang ada di setiap rumah-rumah untuk kami sama-sama beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus ada di setiap rumah-rumah. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu buat setiap jemaat. Heran adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi buat Indonesia. Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam pikiran-Mu, Indonesia dalam rencangan-Mu Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas Indonesia. Biar kerajaan-Mu di bumi Indonesia seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di tengah setiap keluarga seperti di surga Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan, semua sesuai dengan rencana-Mu. Dan semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa buat setiap penduduknya, dari Sabang sampai Merauke, mereka semua adalah penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat setiap tanah, udara, air, bahkan Indonesia ada dalam kemuliaan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus, buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin.
apapun yang mereka rencanakan, apapun mereka putuskan, apapun kebijaksanaan mereka Tuhan, hikmat-Mu turun atas pemimpin bangsa kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap pemimpin bangsa kami. Bahkan dari yang teratas sampai yang terendah, Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Damai sejahtera sukacita kami perkatakan buat Indonesia, Shalom Indonesia. Rakyatnya aman, sentosa Engkau berikan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Apapun kejadian hari-hari ini Tuhan, biar Engkau tetap menyertai Indonesia Tuhan Yesus. Juga pandemi saat ini kami tahu Tuhan, semua mendatangkan kebaikan buat kami semua. Biar kami semakin mengasihi Engkau, semakin melekat lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena sumber pengharapan kami hanya Engkau. Dan semua kami katakan dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Paniko beserta keempat wakilnya, Engkau memberkati mereka. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas para hamba Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Gembala CK5 Pak Timotius Sardono. Dimanapun mereka berada Tuhan, tanda-tanda ajaib Tuhan berikan buat pemimpin kami. Bahkan kami berdoa buat Gembala kami di tempat ini, Pak Sigit Prihadi dan keluarga. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan pun sempurna Tuhan buat keluarga hamba-Mu ini. Apapun yang mereka perlukan Tuhan sudah sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat. Kalau dalam keadaan saat ini Tuhan mereka dalam beban berat Tuhan, Engkau mengangkat beban mereka Tuhan. Masalah pergumulan sakit penyakit Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber jawaban buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas anak sekolah minggu semua dalam remaja Tuhan. Tuhan ada buat mereka Tuhan. Ajar kami terus bertekun di dalam doa Tuhan. Karena di dalam doa ada kuasa yang kami dapatkan dari kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Biar yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua adalah berasal daripada-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau diajar, dididik, bahkan ditegur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami diupah bahkan menjadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini ada sorak-sorai kemenangan yang kami rasakan saat kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari siapkan hati saudara, undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati kita. Di rumah-rumah Tuhan ada. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari saudara yang di rumah katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Haleluya. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Buat jiwaku, buat jiwaku.
termanis. Kami mencintai-Mu Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat Dia yang menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Yesus yang termanis, Kau yang termanis Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Yesus yang termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Cinta selamanya, ku cinta selamanya. Haleluya. Ku cinta selamanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang bisa kami lalui Tuhan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hirabayana syandarabayanamu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah Engkau hadir Tuhan. Dan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Saat kami naikkan pujian, ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang baik. Teramat baik Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas keluarga Tuhan. Tiap-tiap keluarga Tuhan, atas suami Tuhan, atas istri, atas anak-anak, sahabat, teman, tetangga. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat damai sejahtera, buat sukacita-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak ada sehelai pun rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Jemaat Tuhan katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik.
Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, ya Yesus baik. Ya, mari saudara angkat tanganmu saudara. Baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Sekali lagi saudara katakan, ya Yesus baik. Puji Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan pada Yesus dengan lembut, ya Yesus baik. Haleluya, ya Yesus baik. Puji Tuhan, Yesus baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara, Dia baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Yang bisa bangkit berdiri, silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau kecap dan kita mau lihat, kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan saudara, kecaplah, kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami merasakan kebaikan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus baik dalam setiap perjalanan hidup kami. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu
Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Mereka dapat melihat ada Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami bisa Tuhan melewati setiap persoalan hidup kami Tuhan. Karena Engkau selalu berkarya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, Kau mampu Tuhan, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Amin. Bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Haleluya. Sebab Tuhan mampu,
Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi Karena Tuhan mampu. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Katakan Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap hari yang Kau beri di dalam setiap kehidupan kami. Untuk setiap napas kehidupan, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap keluarga yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi setiap firman yang kami dengar. Biar firman itu tumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini yang akan saya bagikan adalah hidup dalam ucapan syukur. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Penting sekali di dalam kehidupan kita untuk kita mengucap syukur. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama adalah karena Allah itu baik, setia, dan adil. Kita mengucap syukur karena Allah itu baik, memberikan setiap napas kehidupan, memberikan kita keluarga, memberikan kita pekerjaan. Mari sama-sama kita lihat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita terus bersyukur kepadanya. Yang kedua alasannya adalah karena itu adalah kehendak Allah. Ingat bahwa kita mengucap syukur karena memang itulah yang Allah kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, karena hidup kita ada di dalam kuasa tangannya. Jika kita mengerti bahwa hidup kita bukan milik kita tetapi milik Tuhan, maka kita akan menyerahkan seluruhnya kehidupan kita di dalam kuasa tangan Tuhan, dan hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita belajar di dalam kehidupan kita untuk kita terus mengucap syukur. Dan ada 3 poin ciri-ciri orang yang mengucap syukur di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mengucap syukur. Yang pertama, orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Kita mengerti bahwa di dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah lari atau tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang dapat mengucap syukur adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Mari sama-sama saya ajak Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita kendalikan diri kita untuk kita terus mengucap syukur kepada Allah. Ciri-ciri yang kedua, orang yang mengucap syukur adalah orang yang menaruh hidupnya dalam kuasa tangan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam kuasa tangan Tuhan, maka yang keluar dari ucapan bibir kita adalah ucapan syukur. Meskipun kondisi kita enggak enak, meskipun kondisi kita terjepit, meskipun keadaan di rumah tidak ada beras, mari sama-sama kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau setia, Tuhan Engkau adil, dan Tuhan Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bersyukur di dalam kehidupannya adalah orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengerti akan kehendak Tuhan.
Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kalau masalah itu datang, kita percaya bahwa di dalamnya ada kehendak Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita masalah untuk kita melihat setiap karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu yang terjadi saat kita mengucap syukur, di sini kita akan belajar ada 3 hal. Yang pertama adalah hati kita menjadi tenang, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Meskipun keadaan badai topan datang menerpa, tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita lihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kita rasakan adalah tenang. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita di dalam badai sekalipun. Sebab apa? Sebab kita mengerti bahwa di dalam badai ada Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua, sukacita Allah mengalir, memenuhi, bahkan meluap di dalam kehidupan kita. Meskipun keadaan kita di dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun di dalam keadaan yang menyakitkan, ingat ucapan syukur bisa mengubah keadaanmu. Poin yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, yang terjadi adalah ada kuasa Allah yang bekerja. Ada mukjizat yang dahsyat yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar. Di dalam hidup ini penting untuk mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, Tuhan berkenan di dalamnya. Mengucap syukur bukan ketika kita enak. Mengucap syukur bukan ketika kita dalam posisi zona nyaman. Tetapi ketika kita di dalam zona tidak nyaman pun, kita wajib mengucap syukur. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat, dalam segala hal. Mau sukacita, duka cita, dalam masalah, dalam apapun juga, tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Allah bagi saya dan bagi saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, mari sama-sama kita belajar. Kita buka di Alkitab kita kembali di dalam kitab Markus 8 ayat yang ke-6. Di sini perikopnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu kita akan baca demikian firman Tuhan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikan kepada orang banyak. Ingat, ketika itu banyak ada sekitar 4.000 orang tetapi hanya ada 7 roti. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia angkat roti tersebut dan ia mengucap syukur. Yang terjadi adalah mukjizat terjadi. Ingat ketika mungkin di rumah tidak ada beras, tidak ada makanan, tetap mengucap syukur. Belajar dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam ucapan syukur kita akan mendatangkan yang namanya mukjizat dan kuasa Tuhan. Dan kita lihat lagi di ayat yang selanjutnya di dalam kitab Matius 14 ayat ke-19. Di sini perikopnya dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 19 demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, itu Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepadanya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Di kejadian yang kedua, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengangkat roti tersebut dan mengucap syukur. Ingat betapa pentingnya sesuatu hal yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu adalah mengucap syukur. Saya nggak akan henti-hentinya memberikan sebuah arahan untuk kita mengucap syukur. Karena apa? Karena di dalam ucapan syukur kita, itulah yang akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini saya pelayanan di LP Gunung Sindur bersama dengan Pak Kris Buning dan Bu Merliana. Ada sesuatu yang menarik ketika Bu Merliana sebagai WL memberikan kesempatan untuk para napi untuk berkesaksian. Ada satu napi yang berkesaksian seperti ini. Saya mengucap syukur berada di tempat ini dan saya pantas untuk menerimanya.
Saya ulangi, salah satu nabi berkata demikian, saya mengucap syukur berada di tempat ini dan saya merasa pantas untuk mendapatkannya di tempat ini. Ingat, dia memahami bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia mengucap syukur dan dia perlu bertanggung jawab atas setiap yang dia lakukan. Dan kita lihat bahwa semuanya bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam setiap keadaan kita apapun yang terjadi pada saat ini, mari sama-sama kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Kita akan belajar dari satu tokoh, seorang raja yang luar biasa. Ketika itu dia sedang sakit, rasanya seperti ingin mati. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya kesempatan 15 tahun. Yaitu adalah Raja Hizkia. Mari sama-sama kita buka di kitab Yesaya 38 ayat 17 sampai 20. Perikopnya adalah Raja Hizkia disembuhkan. Mari sama-sama kita baca ayat ke-17, 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Tetapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak memainkan kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Raja Hizkia mengajarkan ketika kita masih hidup, pada saat itulah saat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Selama kita hidup, selama itulah masih ada yang namanya kesempatan bagi setiap kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya punya satu video yang sama-sama kita akan saksikan. Menceritakan seorang anak kecil yang tidak mengucap syukur atas kehidupannya. Dan kita akan belajar apa yang terjadi di dalam kisah anak kecil tersebut. Mari sama-sama kita akan menyaksikan video berikut. Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? Trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him.
I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Kita sudah menyaksikan video yang telah kita tonton tadi. Ketika ada seorang anak kecil yang sederhana, dia merasa hidup ini gak adil. Dia gak seperti teman-teman yang lain memiliki banyak hal. Tetapi ketika dia bertukar tubuh, dia baru menyadari bahwa setiap orang diberikan suatu keistimewaan. Setiap orang diberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti halnya bunga yang saya pegang pada hari ini. Bapak Ibu bisa melihat bunga ini indah. Kenapa? Satu hal kita bisa melihat bunga ini indah karena kita melihatnya. Sekali lagi saya katakan bahwa kenapa kita bisa mengatakan bahwa bunga ini indah? Jawabannya adalah karena kita dapat melihatnya. Banyak orang yang tidak dapat mengucap syukur karena tidak melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengucap syukur ke dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Katakan Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Sekali lagi, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Mari saudara, saya rindu untuk berdoa untuk saudara. Mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari, siang hari, atau sore hari dan malam hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Mungkin kami suka lupa mengucap syukur dan kami hanya terfokus atas setiap masalah kehidupan kami. Tapi pada hari ini kami belajar bahwa kami harus membuka mata iman kami agar kami dapat melihat setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di rumah-rumah. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang terus menjaga mereka, Engkau yang merawat mereka dengan setia. Dan Engkau izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan mereka itu karena ada suatu maksud dan tujuan. Buat mereka mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan terus mengucap syukur untuk setiap napas yang Kau beri, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap keluarga, untuk setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah selesai berbicara atas hamba-Mu dan atas jemaat-Mu. Dan terus Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita, kita buka hati kita untuk menerima berkat
yang daripada Bapa. Mari sama-sama kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan di dalam anak, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus menyertai. Mari sama-sama yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.